Para wanita di desa selalu mengenakan celana kesucian sebelum menikah. Namun, mereka semua menggoda tapi tidak membiarkan pria menyentuh mereka. Awalnya, aku pikir itu adalah kebiasaan feodal setempat. Sampai akhirnya aku mengerti, ada konspirasi mengerikan yang tersembunyi di baliknya. Pertama kali melihat pacar saya memakai celana logam keras, aku langsung terkejut. Dia dengan malu memberitahuku bahwa itu dipasang oleh ibunya, dan hanya bisa dilepas saat dia menikah. Aku mengejarnya selama 5 tahun dan akhirnya kami resmi berpacaran. Tapi aku tidak menyangka hasilnya seperti ini. Untuk mendapatkan kunci dan membuka sabuk kesucian Wang Yingxia, aku memutuskan untuk pulang bersamanya dan melamar. Kampung halaman Wang Yingxia berada di Sennongjia. Setelah turun dari kereta, kami harus naik bus selama 4 jam. Lalu naik becak motor selama 1 jam, dan berjalan kaki seharian untuk sampai ke sana. Dalam perjalanan, kami bertemu dengan orang gila yang berulang kali menghalangi jalanku. Dan berkata, jangan pergi ke desa Jiangwo, kalau tidak kau akan menyesal. Tetapi ketika aku menoleh untuk bertanya lagi, dia sudah menghilang. Setelah itu, Wang Yingxia membawaku ke desa. Aku melihat beberapa penduduk desa sedang bekerja di ladang. Anehnya, yang bekerja semuanya laki-laki. Melihat kami datang, mereka hanya melirik sekilas dan tidak menghiraukan kami. Seolah-olah tidak mengenali Wang Yingxia yang tumbuh besar di sana. Yang lebih aneh lagi, para pria ini semuanya tampak lelah. Dengan ekspresi mati rasa dan lingkaran hitam di bawah mata mereka, aku merasa suasana di desa ini sangat aneh. Setelah memasuki desa, aku tidak melihat seorang pun. Dalam kebingungan, Wang Yingxia membawaku ke sebuah rumah ubin. Terlihat lapisan debu tebal menutupi tanah di depan pintu. Aku menyentuh pintu dan bisa mengambil segenggam debu. Jelas, tempat ini sudah berbulan-bulan tidak dibersihkan. Bagaimana mungkin ibu Wang Yingxia tinggal di sini? Dia juga tampak terkejut dan mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, tetangga sebelah, Yuhua, dengan baik hati mengingatkan. Ibumu bilang ada urusan dan meninggalkan desa 6 bulan lalu, dan belum kembali sejak itu. Mendengar ini, aku sedikit panik. Bagaimana aku bisa mengatasi masalah sabuk kesucian jika ibu mertuaku tidak ada? Saat itu, Yuhua tiba-tiba menyela. Tenang saja, ganteng. Beberapa waktu lalu, Ibu Yingxia mengirim surat kepada kepala desa, mengatakan dia akan segera kembali. Kalau begitu, kita tunggu saja. Aku sangat senang mendengarnya. Kemudian, Wang Yingxia mengeluarkan kunci dari celah batu bata dan membuka pintu. Setelah masuk, kami menemukan rumah itu juga sangat kotor, jadi kami membersihkannya. Kami sibuk sampai jam 7.30 malam. Setelah mandi, aku menarik Wang Yingxia ke tempat tidur, dan dengan tergesa-gesa mulai membuka pakaian. Tiba-tiba, terdengar suara lonceng yang nyaring dari kejauhan. Wang Yingxia buru-buru berpakaian dan turun dari tempat tidur. Dia berkata, jika lonceng berbunyi seperti itu, berarti desa kami akan mengadakan pertemuan. Tapi desa Jiangwo tidak mengizinkan orang luar pergi ke kuil leluhur. Kalau tidak, orang luar dan penduduk desa yang terkait akan diusir dari desa. Setelah mengatakan itu, dia mengambil jaket tebal dan keluar dari kamar tidur. Aku melihat wajahnya sedikit pucat, dan masih khawatir, jadi aku mengikutinya. Tetapi ketika aku keluar dari rumah, aku menemukan Wang Yingxia telah menghilang. Dia pergi kurang dari setengah menit yang lalu. Jalan-jalan di desa Jiangwo sangat luas. Bagaimana mungkin aku kehilangan jejaknya begitu cepat? Dalam kebingungan, aku menentukan arah dan berjalan menuju belakang desa. Tidak lama kemudian, aku sampai di belakang desa, dan menemukan sebuah kuil leluhur seukuran rumah kecil di kejauhan. Di dekat kuil leluhur terdapat sebuah lonceng tembaga besar. Lebih jauh ke atas adalah kompleks makam yang menyeramkan. Tapi kompleks makam itu hanya berjarak 3 atau 4 rumah dari desa. Aku terkejut, bagaimana mungkin ada tata ruang seperti ini? Membiarkan orang mati tinggal di dekat tempat tinggal orang hidup, ini menyeramkan. Keanehan di desa Jiangwo ini membuatku semakin penasaran. Aku mengamati kuil leluhur yang tak jauh dari situ. Di dinding kuil, ada beberapa tablet peringatan. Di samping tablet, di atas meja batu, dupa sedang dibakar. Para penduduk desa sedang berkumpul di sekitar meja batu, berbincang-bincang. Tapi penduduk desa yang sedang berdiskusi itu semuanya wanita, dan semuanya wanita muda. Tak seorang pun yang berusia di atas 40 tahun. Tidak ada pria, tidak ada anak-anak, juga tidak ada orang tua. Wang Yingxia juga ada di antara mereka, tapi dia cukup diam, tidak ikut berdiskusi. Lalu mereka mulai berkumpul dan menyobek sesuatu untuk dimakan. Aku melongokkan leherku, mencoba melihat apa yang mereka makan. Apa yang kau lakukan di sini? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakangku. Suara dingin yang membuatku terkejut. Aku buru-buru menoleh dan menemukan bahwa yang berbicara adalah seorang wanita muda. Dia menatapku dari atas sampai bawah dengan tatapan penuh nafsu. Aku tiba-tiba teringat peringatan Wang Yingxia. Jika kedatanganku ke kuil leluhur diketahui, itu akan membahayakannya. Aku langsung panik, karena sudah begini. Aku hanya bisa memaksakan senyum dan bertanya, bolehkah aku tahu siapa nama wanita cantik ini? Aku tadi berjalan sambil tidur ke sini. Aku tidak melihat apa-apa. Ku dengar Wang Yingxia sudah kembali. Apakah kau pria yang dibawa Wang Yingxia? Siapa namamu? Dia malah balik bertanya padaku.
Kali ini tatapannya tertuju di antara kedua kakiku. Lalu ekspresinya tampak terkejut. Saat itu, aku merasa wanita ini tidak memusuhiku. Mungkin dia akan melepaskanku. Maka aku pun mengatakan yang sebenarnya padanya. Kau bisa memanggilku Suyer. Dia tersenyum. Kau juga tahu aturan desa kami. Aku tidak percaya Wang Yingxia tidak memberitahumu. Tenang saja, jika aku memberitahu orang lain tentang kedatanganmu ke kuil leluhur, maka kau akan diusir dari desa. Dan aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Sayang sekali, kan? Setelah mengatakan itu, dia menyeringai dan berbalik menuju kuil leluhur. Aku terkejut dia melepaskanku begitu saja. Aku segera kabur. Sesampainya di rumah Wang Yingxia, aku berbaring di tempat tidur. Tak lama kemudian, aku merasa lelah dan tanpa sadar tertidur. Dalam samar-samar, aku merasa seseorang naik ke tempat tidur dan tidur di sampingku. Kupikir itu Wang Yingxia yang sudah kembali. Maka secara refleks aku mengulurkan tangan untuk memeluknya. Dan seperti biasa, aku merabanya. Rasanya kencang dan lebih besar daripada milik Wang Yingxia. Jantungku berdegup kencang. Aku buru-buru membuka mata. Kulihat seorang wanita berambut putih sedang menatapku dengan tatapan menyeramkan. Aku sangat ketakutan hingga bulu kudukku berdiri. Secara refleks, aku langsung duduk. Tapi wanita berambut putih itu menghilang. Lalu, suara wanita yang lembut terdengar dari belakangku. Aku menoleh dan melihat, Wang Yingxia sedang tidur di sisi lain tempat tidurku. Aku buru-buru meraba sisi lain tempat tidur. Merabanya bolak-balik, dan ternyata kosong. Membuktikan tidak ada orang yang tidur di sana. Mungkin aku mimpi buruk, kataku dengan ragu. Tidurlah lagi, besok kita harus bangun pagi untuk bekerja, katanya sambil menguap. Dan tak lama kemudian dia tertidur. Aku memeriksa ponselku dan melihat sudah pukul 4 pagi. Tapi mimpi buruk tadi membuatku tidak bisa tidur lagi. Aku mengenakan jaket dan membuka jendela kamar sendirian. Melamun memandangi kegelapan malam di luar. Di seberang sana ada dinding, rumah tetangga. Terdengar suara pelan. Jendela tetangga terbuka. Lalu muncul seorang wanita cantik. Mengulurkan tangan putihnya dan melambaikannya padaku. Matanya berbinar-binar dengan hasrat. Tatapan itu terasa familiar. Bukankah itu Yuhua, tetangga sebelah yang kulihat siang tadi? Aku sangka dia begitu menggoda. Apa desa Jiangwo memang penghasil wanita cantik? Aku akui, saat ini ada api nafsu yang membara di dadaku. Ini jelas-jelas mengundangku ke rumahnya. Jam 4 pagi ke rumahnya. Mau ngapain lagi? Tentu saja berbuat mesum dengannya. Memikirkan itu, aku menoleh ke arah Wang Yingxia yang sedang tertidur pulas. Aku merasa tidak bisa mengkhianatinya. Jadi, aku menahan nafsuku dan menutup jendela. Aku bersandar di dinding. Jantungku berdebar kencang. Hampir saja aku tergoda oleh rubah betina itu. Tadinya aku ingin kembali tidur, tapi aku kebelet pipis. Jadi aku keluar kamar. Aku keluar halaman dan menemukan semak-semak. Aku berjalan ke sana dan menyiram semak-semak itu. Lalu aku mengancing celana. Tiba-tiba ada tangan yang meraba selangkanganku dari belakang. Aku terkejut dan langsung menangkap tangan itu. Ternyata tangan wanita. Aku menoleh dengan kaget. Ternyata Yuhua entah sejak kapan ada di belakangku. Kak, tolong singkirkan tanganmu dari situ. Yuhua tersenyum dan perlahan menarik tangannya dari selangkanganku. Tapi tiba-tiba dia balik menggenggam tanganku dan menarikku ke arah pintu rumahnya. Wanita penggoda ini tenaganya luar biasa kuat. Aku merasa seperti ditarik sapi dan aku pun masuk ke rumahnya. Aku berteriak pelan memanggil Yingxia. Yuhua tertawa. Dasar anak bodoh. Mana mungkin tetanggamu bisa mendengarmu kalau suaramu sekecil itu. Aduh, jangan pura-pura lagi. Sebenarnya kamu juga mau, kan? Lalu dia menutup pintu dan menarikku ke halaman. Dan kami berguling-guling di atas rumput. Dalam keadaan setengah sadar, aku mengulurkan tangan dan menarik celananya ke bawah. Ternyata Yuhua juga memakai celana dalam besi. Aku tercengang. Cepatlah. Bibir merah Yuhua membuka dan menutup, menghembuskan napas panas. Aku cemberut dan berkata, Kak Yuhua, maafkan aku tak sanggup. Adik kecilku belum cukup kuat untuk menembus logam. Wajahnya memerah. Biar saja, aku bantu. Yuhua, kalian sedang apa? Tiba-tiba terdengar suara berat. Seorang pria berotot muncul di pintu. Dia menatapku dengan tatapan dingin. Yuhua berdiri dan mengenakan kembali celananya. Dia juga merapikan pakaiannya yang berantakan. Aku merasa suasana canggung. Tapi Yuhua tampaknya tidak. Dia duduk dengan santai di atas batu di dekat situ. Dan menyilangkan kakinya. Apain kau kesini? Tanyanya dengan nada dingin pada pria berotot itu. Pria berotot itu bertanya dengan sedih. Kenapa ada pria asing di sini? Yuhua dengan tegas berkata, urus saja urusanmu sendiri. Aku berpikir, aduh, ketahuan basah. Aku menduga pria berotot ini kemungkinan besar adalah suami atau pacar Yuhua. Aku hanya bisa memberanikan diri untuk menjelaskan kepada pria berotot itu, kami belum melakukan apa-apa. Oh ya, apa kau yang memegang kunci kesuciannya? Pria berotot itu tidak berbicara, tetapi wajahnya muram. Kemudian, seperti zombie, dia berjalan ke arah Yuhua. Hal yang mengejutkan terjadi selanjutnya. Dia tiba-tiba memeluk kaki Yuhua yang terangkat. Dan seperti anjing, dia menjulurkan lidahnya untuk menjilat kaki Yuhua. Yuhua tiba-tiba marah dan menendang wajah pria berotot itu. Aku merasa bersalah dan mencoba menengahi mereka.
Jangan bertengkar karena aku. Lagi pula, aku baru saja datang ke desa Jiangwo bersama Yingxia, jadi tidak mungkin terjadi apa-apa dengan Kak Yuhua. Kemudian, Yuhua tiba-tiba menamparkan pria berotot itu. Dia mengangkat dagu pria itu dengan ujung kakinya. Pria berotot itu tiba-tiba terlihat sangat gembira. Aku tidak tahan melihatnya dan segera pergi. Aku segera berlari pulang dan masuk ke kamar tidur. Aku melihat Wang Yingxia sudah berganti pakaian. Semua kejadian aneh di desa Jiangwo benar-benar di luar dugaanku. Aku ingat dalam perjalanan tadi aku melewati hutan dan menemukan 6 mayat tadi kenal di sana. Aku bertanya, tadi malam kau pergi ke balai desa untuk rapat, kan? Apa kau memberitahu orang lain tentang mayat-mayat itu? Wang Yingxia menunduk dan berkata, mereka juga sudah mengirim orang untuk melapor ke polisi. Tapi apakah polisi akan datang atau tidak? Itu urusan lain. Bersihkan dirimu. Nanti aku akan membawamu menemui seseorang yang penting. Aku mengangguk dan menyadari dia menundukkan kepalanya, seolah menghindari tatapanku. Setelah aku membersihkan diri, aku melihat Wang Yingxia memakai topi jerami dan meninggalkan rumah, berjalan di jalan desa yang remang-remang. Sekitar 10 menit kemudian, kami tiba di depan sebuah rumah bergenteng. Wang Yingxia langsung mengetuk pintu. Tak lama kemudian, keluarlah seorang wanita yang juga memakai topi jerami. Ternyata itu Suyer dari tadi malam. Suyer tersenyum ketika melihatku, dan tidak membahas kejadian tadi malam. Wang Yingxia berkata kepada Suyer, tolong bimbing suamiku, Si Yuan. Suyer berkata dengan lembut, tenang saja, Wang Yingxia. Kami seumuran dan dulu berteman baik. Suamimu adalah suamiku juga. Tentu saja aku akan menjaganya dengan baik. Lalu dia memberiku beberapa alat pertanian, dan membawaku ke sawah. Anehnya, dia sesekali melihat ke langit, dan terus memegang pinggiran topi jeraminya. Kebiasaan ini sangat mirip dengan Wang Yingxia. Kami meninggalkan desa dan melihat sawah di sepanjang jalan. Saat itu langit masih abu-abu. Aku sesekali membalikkan rumput dengan cangkul, tetapi tetap tidak menemukan belalang atau hewan lainnya. Aku curiga tidak ada hewan di desa Jiangwo atau sekitarnya. Tak lama kemudian, Suyer membawaku ke sebidang sawah yang terbengkalai. Ini sawah Wang Yingxia, luasnya lebih dari 4 mu. Kau bisa menggarapnya di sini. Aku memperhatikan dan menyadari bahwa lahan ini sulit digarap. Aku bertanya, sebelum menanam, kita harus membajak tanah, kan? Di mana bajak dan sapinya? Dia tertawa dan berkata, sayangnya, tidak ada sapi. Tidak ada hewan di desa Jiangwo. Hewan dari luar juga tidak mau masuk. Aku juga tidak tahu kenapa. Tapi begitulah adanya. Sudah turun-temurun begini. Jadi sudah biasa. Aku bertanya dengan tidak rela. Bagaimana jika aku memaksa membawa seekor sapi ke desa? Setelah bertanya, punggungku merinding. Firasatku mengatakan ini mungkin sesuatu yang mengerikan. Suyer dengan santai berkata, aku juga tidak tahu. Ayo cepat kerja, Kak. Dengan pasrah, aku mengambil cangkul dan mulai mencangkul. Tiba-tiba, mata cangkulku terlempar. Kelihatannya kau belum pernah bertani. Dia membungkuk untuk mengambil mata cangkul. Aku segera berbaring di tanah, mengintip ke celah celananya. Saat dia berdiri dan melihatku seperti ini, dia tampak terkejut. Lalu dengan aneh dia berkata, kau, lakukan saja apa yang kau mau. Aku tidak akan memberitahu Yingxia. Sambil berkata begitu, dia memasukkan jari-jarinya yang ramping ke dalam mulutnya. Hatiku berdebar kencang melihatnya. Saat itu, langit tampak lebih terang. Cahaya keemasan matahari terbit muncul dari balik gunung. Suyer berkata dengan sedikit sendu, aku pulang dulu ya. Hari hampir pagi. Tidak baik jika dilihat orang lain. Lain kali, kau tidak boleh jadi penakut. Setelah berkata begitu, tanpa menunggu jawabanku, dia memegang topi jeraminya dan berlari. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Karena aku yakin dia juga memakai celana kesucian. Mungkin semua wanita di desa Jiangwo memakainya. Siapa yang tega melakukan ini pada mereka? Sekitar pukul 7 pagi, beberapa penduduk desa mulai datang ke ladang untuk bekerja. Tapi semuanya laki-laki. Mana para wanitanya? Teriakku tanpa sadar. Kau tidak tahu, apa kau pendatang baru? Tiba-tiba seorang penduduk desa di dekatku bertanya. Aku Chen Haotian. Kami, para pria ini, asalnya dari luar daerah. Jika ingin tinggal di sini, kami harus bekerja keras sendiri. Sambil berkata begitu, dia menurunkan pikulannya dan menceritakan beberapa rahasia desa. Ternyata 3 bulan lalu, dia ikut misi penyelamatan di Sennongjia. Karena api terlalu besar, dia terpaksa terpisah dari rekan-rekannya. Saat dia hampir mati terbakar, seorang wanita tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Lalu dia mengikuti wanita itu ke desa Jiangwo. Dia menunjuk seorang pria yang sedang memanen lobak di dekatnya. Pria itu dulunya pencuri. Dia mencuri dari seorang wanita, tapi malah jatuh cinta padanya. Akhirnya dia rela mengikuti wanita itu ke desa ini. Lalu dia menunjuk pria-pria lain. Mereka semua berasal dari berbagai tempat. Kebanyakan dibawa ke desa Jiangwo oleh para wanita. Dan para wanita itu tidak lagi berhubungan dengan para pria setelahnya. Aku buru-buru bertanya, kalau para wanita tidak bekerja, apa yang mereka makan? Apa penting apa yang mereka makan? Tiba-tiba mata Chen Haotian memerah. Dia mengambil pikulan dari tanah dan menatapku dengan tangan gemetar. Kurasa jika aku bertanya lagi, dia mungkin akan terpancing. Jadi aku berhenti bertanya. Saat itu,
aku semakin merasa ada yang aneh dengan desa Jiangwo. Tapi, mungkinkah para pria itu tidak menyadarinya? Beberapa saat kemudian, seorang pria kekar berjalan mendekat. Semua orang menyapanya. Chen Haotian berkata namanya Si Dalong. Katanya, dia dibawa oleh Yu Hua, ketua desa kami. Dan dia satu-satunya pria yang diterima oleh para wanita di desa kami. Pria terbaik di seluruh desa. Mendengar itu, aku tertawa. Aku teringat Si Dalong semalam ditendang 2 kali oleh Yu Hua, dan juga adegan memalukannya menjilati jari kaki Yu Hua. Si Dalong juga melihatku dan berjalan ke arahku dengan wajah cemberut. Tapi saat itu, tiba-tiba terdengar jeritan dari kejauhan. Dengan cepat kami melihat, 2 orang berkelahi di ladang jagung. Orang yang di atas terus berteriak aneh seperti orang gila. Aku memperhatikan dan menyadari itu adalah orang gila, Wang Zixiao, yang mengikutiku di jalan. Ada darah di mulutnya, dan sebagian daging di pipi kanan Binzai hilang. Tapi orang gila itu terlalu brutal. Tidak ada yang berani mendekat. Tiba-tiba seseorang mendorongku dengan keras. Aku menoleh dan melihat itu adalah Si Dalong. Aku kesal dalam hati. Saat itu, Wang Erxiao ingin meraihku. Tapi ketika dia melihatku, dia segera berbalik dan melarikan diri ketakutan. Aku bertanya-tanya apakah aku membuatnya takut saat memukulinya di desa Linzong. Saat ini, Binzai yang digigit terluka parah. Jadi, semua orang membawanya pulang dan membaringkannya di tempat tidur. Setelah mengobati luka Binzai dan mengurangi rasa sakitnya, dia menangis dan berkata dia pergi ke ladang untuk memanen jagung pagi ini. Tiba-tiba seorang gila datang dari pinggir jalan, dan bertanya apakah dia mengenal seorang pria yang baru datang. Binzai bilang dia tidak kenal, tapi orang gila itu terus bertanya. Terkadang menangis, terkadang tertawa, mengatakan dia tidak akan pergi sampai dia menemukan pria yang baru datang. Binzai akhirnya memukul orang gila itu, dan orang gila itu langsung membalas dengan brutal. Setelah mendengar itu, Si Dalong menunjukku dan berteriak bahwa aku baru datang kemarin. Siapa lagi orang yang dicari orang gila itu kalau bukan aku? Kemudian Si Dalong berteriak, dan para pria di rumah bergegas dan mengikatku. Mereka sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan denganku. Ketika Binzai tiba-tiba memuntahkan darah, menodai selimut, dan ada sesuatu seperti cacing yang menggeliat-geliat di dalamnya. Orang-orang menatap Binzai dengan ketakutan, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Dan Si Dalong terkekeh dan membawaku ke alun-alun desa. Lalu dia mengikatku ke tiang bendera. Kau tahu kenapa aku ingin menyakitimu, kan? Meskipun Yu Hua belum menjadi milikku, aku sudah menetapkannya sebagai istriku. Aku bahkan belum pernah menciumnya, hanya pantas menjilati jari kakinya. Kau, bocah, baru datang kemarin malam dan sudah main-main dengannya. Setelah mengatakan ini, Si Dalong memukulku dengan gila-gilaan. Aku terikat dan tidak bisa bergerak, dan tak lama kemudian aku pingsan. Aku tidak tahu berapa lama aku pingsan. Aku bangun dan menemukan sekeliling sunyi. Dengan samar aku teringat cacing yang dimuntahkan Binzai. Tiba-tiba tubuhku menggigil. Aku mendongak dan melihat, matahari terik di langit. Sudah siang bolong. Aku penasaran kenapa Wang Yingxia tidak menemuiku. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Aku panik dan berjuang keras untuk membebaskan diri. Tetapi tidak bisa. Tepat ketika aku putus asa, Chen Haotian datang dari kejauhan. Dia mengeluarkan pisau kecil dari sarkunya dan memotong tali di tubuhku. Setelah bebas, aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya tentang keadaan Binzai. Aku selalu merasa ada yang aneh dengan Binzai yang memuntahkan darah. Chen Haotian menjawab, bagaimana lagi? Dia demam. Mungkin air liur orang gila itu mengandung bakteri. Lukanya terinfeksi. Dan kita tidak punya obat antiinflamasi di sini. Aku bukan dokter sungguhan. Jadi aku tidak tahu lebih detailnya. Chen Haotian memberitahuku bahwa dia akan mencari beberapa tanaman obat dan berpamitan denganku. Kemudian aku langsung pergi ke rumah Wang Yingxia. Tapi setelah kembali ke rumah dan mencari ke seluruh rumah, aku tidak melihat Wang Yingxia. Aku tahu Wang Yingxia tidak suka keluar rumah di siang hari. Aku mencari lagi di sekitar rumah tapi tidak menemukannya. Dengan putus asa, aku kembali ke rumah. Badanku penuh luka karena dipukuli Si Dalong dan yang lainnya pagi tadi. Aku membersihkan lukaku sebentar, lalu naik ke tempat tidur untuk beristirahat. Dalam keadaan setengah sadar, aku merasa seseorang duduk di tepi tempat tidur dan menyelimutiku. Aku menyipitkan mata dan dengan semangat memeluknya. Rasanya sangat kenyal dan enak disentuh. Saat aku mendongak, aku menyadari wanita yang kupegang adalah Suyer. Aku duduk tegak dan berkata dengan wajah memerah. Maaf, Nona Suyer, kukira kau dia. Apakah kalian biasanya seperti ini? Suyer menatapku dengan tatapan sedih. Tadi pagi aku sudah bilang, jangan jadi pengecut. Dia tersenyum dan memasukkan jarinya yang lentik ke dalam mulutnya. Hatiku berdebar kencang karenanya. Lalu dia mendekat dan hendak menciumku. Aku mendorongnya dan merasakan sesuatu yang lembut di telapak tanganku. Dia memegang dadanya dan berteriak sambil jatuh dari tempat tidur. Khawatir dia terluka. Aku bergegas turun dari tempat tidur untuk membantunya. Tapi dia tiba-tiba menghilang. Aku tidak percaya dan memeriksa kolong tempat tidur dan tempat lain di kamar. Aku tidak menemukan Suyer. Aku menggaruk kepala dan pergi ke halaman. Tiba-tiba, seorang wanita cantik berjalan ke arahku. Itu Suyer, dengan wajah pucat. Dia berkata, tadi aku merasa tidak enak badan, jadi aku keluar. Aku berpikir,
Dia lari sangat cepat. Sebenarnya, tadi itu ujian untukmu. Itu membuktikan cintamu pada Yingxia tulus dan dia tidak salah memilihmu. Dan yang akan kukatakan padamu, berhubungan dengan hilangnya Yingxia, Wang Yingxia melanggar aturan dengan membawa pria dari luar ke desa. Dan tinggal serta makan bersamanya. Ini melanggar aturan desa Jiangwo. Jadi, para wanita desa mengadakan pertemuan tadi malam dan sepakat untuk menghukum aku dan Wang Yingxia. Tapi jika aku bisa lulus ujian Dewan Desa Jiangwo, maka aku bisa bersama Wang Yingxia. Isi ujiannya adalah ketika aku menemukan Wang Yingxia, aku harus menangkapnya. Kedengarannya sederhana, seperti petak umpet. Aku hampir mengira para wanita desa sedang bercanda denganku. Tapi aku teringat hal-hal aneh yang terjadi di desa Jiangwo. Dan aku mulai khawatir. Aku bertanya pada Sui Er tentang celana kesucian. Tapi dia diam saja. Hari mulai gelap. Aku berbaring di kursi malas di ruang tamu, memikirkan Wang Yingxia. Tiba-tiba, dari halaman, terdengar nyanyian yang sayup-sayup. Kedengarannya seperti seorang wanita menyanyikan lagu Teresa Teng, Tian Mingyi. Suara itu terdengar asing. Aku bangkit dari kursi malas. Aku berpikir, mungkinkah itu salah satu saudara perempuan Wang Yingxia yang datang untuk mengujiku lagi, atau memberiku petunjuk? Aku mengikuti suara nyanyian ke halaman, dan menemukan seorang wanita telanjang duduk membelakangiku di dahan pohon beringin di dekat dinding timur. Aku menyadari dia tidak mengenakan celana kesucian. Aku tiba-tiba bersemangat. Aku langsung bersemangat. Perlahan, dia menoleh ke arahku dan tersenyum aneh. Aku merinding melihatnya. Tiba-tiba dia melompat turun dari pohon. Seringan kertas. Tapi ketika aku berlari ke bawah pohon, tanah di bawahnya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku tiba-tiba merasa takut dan bergegas keluar rumah. Di jalan, aku terus meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya halusinasi. Desa Jianguo sunyi senyap di malam hari. Aku belum makan malam dan tidak ada makanan di rumah. Jadi aku memutuskan untuk mencuri jagung dari ladang Binzai. Aku sampai di ladang jagung Binzai dan masuk ke dalamnya. Aku mengisi karung dengan jagung dan menggendongnya di punggung. Saat aku bersiap untuk pulang, tiba-tiba aku melihat gerakan di dekat batang jagung. Aku berjalan mengendap-endap dan menemukan Binzai sedang jongkok sambil makan tanah. Aku berteriak, "Kamu gila ya? Meskipun makan jagung mentah, jangan makan tanah. Jangan dimakan lagi. Nanti kamu mati." Dia malah berkata padaku, "Kau tahu, Nuwa menciptakan manusia dari tanah liat. Aku merasa ada yang kurang dalam tubuhku. Chen Haotian tidak bisa menyembuhkanku. Aku hanya bisa menyembuhkan diriku sendiri." Aku menendangnya hingga terjatuh. Dia kesakitan dan lari terbirit-birit ke desa. Sesampainya di rumah, saat membuka pintu halaman, aku mendengar seseorang di desa berteriak dengan pengeras suara bahwa Binzai sedang dalam masalah. Mendengar itu, aku mengerutkan kening dan meletakkan karung di halaman. Aku mengikuti kerumunan orang ke rumah Binzai. Kulihat Binzai seperti kejang, terus-menerus menggeliat di tempat tidur. Chen Haotian berkata kepada yang lain, "Binzai demam tinggi 4000 derajat. Hari ini aku memberinya beberapa ramuan, tetapi tidak terlalu efektif. Lebih baik membawanya ke rumah sakit untuk perawatan." Aku berpikir, dia makan begitu banyak tanah di ladang jagung, pantas saja demam tinggi. Saat itu, Binzai mengamuk lagi dan mulai mengeluarkan busa dari mulutnya. Melihat itu, Chen Haotian segera menamparnya 2 kali. Binzai memuntahkan darah amis dan matanya kembali berbinar. Si Dalong langsung berkata kepada Chen Haotian, "Kalau hanya karena ini kau memanggil semua orang, itu berlebihan." Chen Haotian buru-buru berkata, "Lihat lukanya." Mendengar itu, orang-orang di sekitar melihat ke wajah Binzai. Karena aku berdiri di balik pohon, pandanganku terhalang. Aku hanya bisa melihat ekspresi wajah si Dalong dan yang lainnya, yang terus berubah. Terkadang terkejut, terkadang tamak, terkadang khawatir, terkadang takut. Mereka kemudian melanjutkan percakapan. Kebanyakan bertanya tentang kondisi Binzai. Setelah sekitar setengah jam, Chen Haotian mengatakan bahwa demam Binzai telah turun dan orang-orang pun bubar. Aku melompat turun dari pohon dan melihat tidak ada orang di sekitar. Lalu aku masuk melalui pintu depan. Setelah masuk, aku berteriak, "Binzai, aku datang menjengukmu." Setelah itu, aku membuka pintu kamarnya. Aku melihat Binzai sudah duduk di tempat tidur. Aku melihat luka di wajahnya telah hilang. Padahal pagi tadi kulit wajahnya baru digigit Wang Erxiao. "Terima kasih sudah menjengukku." Binzai tiba-tiba menjadi sangat sopan dan memberiku senyuman ramah. Aku bertanya dengan senyum paksa, "Luka di wajahmu sudah sembuh? Sungguh ajaib." Dia berkata, "Tadi aku juga sudah menjelaskan kepada Longge dan yang lainnya. Aku hanya ingat semua orang menyelamatkanku dari orang gila itu. Lalu, aku demam tinggi dan pingsan sampai sekarang. Saat aku bangun, lukaku sudah sembuh." Sialan, mau membohongi siapa? Orang ini baru saja kupukuli di ladang jagung sampai menangis histeris. Apakah dia lupa atau sengaja menyembunyikannya? Dia tidak menyebutkannya sama sekali, dan dia sangat baik padaku. Seolah-olah tidak peduli bahwa dia pernah bekerja sama dengan si Dalong untuk mencelakaiku. Aku menyipitkan mata dan berkata, "Lumpur. Apa, ayahmu?" Jangan berkata kasar. Hatiku semakin merinding. Aku melangkah lebih dekat dan melihat sebuah tahi lalat hitam di sudut bibirnya. "Sobat,
Apa kau datang ke rumahku hanya untuk menanyakan lukaku? Dia perlahan turun dari tempat tidur dan berjalan ke arahku sambil tersenyum. Saat itu, aku punya pikiran aneh. Aku merasa Binzi bukan Binzi yang kukenal. Mungkinkah dia siluman? Aku berteriak dan meninjunya hingga terjatuh. Lalu aku menerjangnya dan menghajarnya bertubi-tubi. Anehnya, tinjuku terasa seperti mengenai karet gelang. Meskipun dia terus merintih kesakitan, ekspresinya terlihat palsu. Aku tak berani tinggal lebih lama lagi. Lalu mendobrak pintu. Melihat ke belakang, kulihat Binzi berdiri tegak. Aku sangat ketakutan. Aku bergegas ke rumah Wang Yingxia. Melewati rumah Yuhua, kulihat gerbangnya terbuka. Aku mengintip dengan hati-hati. Kulihat si Dalong sedang menjilati kaki Yuhua. Wajahnya semerah bara. Semakin menjilat semakin bersemangat. Tapi Yuhua sepertinya tidak puas. Dia berdiri dan menamparkan wajah si Dalong berulang kali. Aku tak tahan melihatnya dan hendak pergi. Tapi aku melihat peti mati berwarna merah kecoklatan di sudut halaman Yuhua. Aku terkejut. Tapi dalam sekejap, peti mati itu menghilang. Apakah aku salah lihat? Aku bergegas pulang. Dan teringat karung jagung di halaman. Aku pun memeriksanya. Karungnya masih utuh. Tapi beratnya berkurang. Di bawah lampu minyak, kulihat beberapa jagung digigit. Ada bekas gigitan manusia di atasnya. Siapa yang makan jagungku saat aku pergi? Tapi tidak mungkin. Ini jagung mentah. Bahkan orang gila pun tidak. Mungkin makan 5 kilogram jagung mentah. Karena bingung, aku pergi ke halaman dan mandi air dingin. Lalu kembali ke kamar untuk istirahat. Aku merasa seseorang datang dan tidur di sampingku. Secara refleks kurai. Dan ternyata dadanya rata. Dan ada juga sosis. Aku membuka mata lebar-lebar dan melihat Wang Erxiao tidur di sampingku. Aku langsung bangun dan menggunakan jurus bela diriku. Dia kesakitan sambil memegangi kepalanya dan berguling jatuh dari tempat tidur. Lalu dia berteriak dan kabur lewat jendela. Aku mengejarnya sambil berteriak. Kami berlari keluar desa. Tiba-tiba dia masuk ke ladang kanola. Aku mengikutinya. Tapi dia berhenti lari. Matanya bersinar. Menatapku. Wang Erxiao tiba-tiba menjadi sangat tenang. Dia tampak seperti orang bijak. Dia berkata, "Aku mencarimu. Untuk menyarankanmu meninggalkan desa Jiangwo. Terutama pacarmu itu. Jangan dekati dia lagi. Karena dia menghilang. Inilah kesempatanmu untuk pergi. Jika kau melewatkan kesempatan ini, akan sulit untuk pergi nanti. Jika kau melewatkan kesempatan ini, akan sulit untuk pergi nanti."